kabarnya Bu? Hari ini saya mau berbincang-bincang Ibu tentang bagaimana Ibu ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu bagaimana Bu mengidentifikasinya? Dilema etika ya, setahu Ibu kalau misalnya sudah terjadi kegaduhan atau ada bisik-bisik tetangga gitu, geremeng-geremeng, biasanya itu sudah dapat dikategorikan ada permasalahan. Lepas dari itu bentuknya dilema etika atau permasalahan bentuk lain, biasanya dari situ saya sudah bisa melihat, menilai ada yang harus diselesaikan. Bisa lagi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada juga kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebaikan. Oke. Contoh yang terkini ya, misalnya buku ya, terkait buku. Kalau misalnya ada penawaran, biasanya ada dua pihak yang saling membutuhkan. Yang pertama, apakah guru itu butuh buku itu? Berikutnya, apakah siswa butuh buku itu? Biasanya kita bicara dulu dengan guru. Saya berikan contoh bukunya. Ini loh bukunya. Kalau misalnya buku itu menurut guru setelah dibaca dibilang penting, bagus, bisa mendukung pembelajaran, maka buku itu pesan. Terus kembali lagi kepada siswa, ditawarkan lagi kepada orang tua, apakah mereka mau menggunakan buku ini. Seperti itu. Jadi pada akhirnya tetap kita menyampaikan kepada yang bersangkutan ya, yang menggunakan buku itu, apakah penting, apakah perlu, dan apakah mau. Seperti itu. Terus langkah-langkahnya Bu, seperti apa yang biasa Ibu lakukan sama ini? Langkah-langkahnya apa? Pengambilan keputusan ya, langkahnya itu. Yang pertama tadi, dari penerbit saya diberi contoh buku, kemudian saya sampaikan kepada guru, kemudian setelah guru oke, saya sampaikan lagi kepada komite. Pada komite, nanti dari komite memberitahu kepada wali murid apakah mau dilanjutkan pengadaan buku ini. Sebab bagaimanapun kalau misalnya sekolahnya mau membeli, ada konsekuensi dari bos yang harus dikeluarkan, dan itu harus dimanfaatkan oleh siswa kan ya. Kalau misalnya bosnya tetap mengeluarkan tapi siswa tidak mau menggunakan, guru tidak mau menggunakan, itu kan percuma. Nah disitu makanya kita kembali lagi kepada komite dan wali siswa. Terus nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Hal yang saya anggap efektif itu saya bicara langsung dengan guru. Sebab yang menggunakan langsung, yang berperan langsung adalah guru. Walaupun misalnya kita bertetangga dengan sekolah lain ya, sekolah lain tidak menggunakan misalnya, atau tidak melaksanakan sesuatu. Tapi kalau misalnya saya melihat sekolah kita beda kulturnya, walaupun bertetangga kita beda kulturnya, kepentingannya beda, kemampuan siswa juga beda, kemampuan wali murid beda, maka saya tetap bicara dulu dengan guru. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika tersebut? Tantangan biasanya kalau sudah diadakan penggunaan buku itu, tidak semua guru mau memanfaatkan buku itu. Kita sudah mengeluarkan biaya banyak, tapi kenyataannya tidak semua guru mau memanfaatkan buku itu, kan sayang. Walaupun dari awal kita sudah mengantisipasi, benar nggak nih mau dipakai, benar nggak nih mau diajarkan, itu pada akhirnya tetap tantangannya di situ menumbuhkan
kepedulian guru terkait dengan siswa. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Jadwal sebenarnya tidak. Kalau terkait dengan kegiatan pembelajaran ada masa-masa terjadwal ya, awal tahun ajaran atau menjelang akhir tahun ajaran. Terus kalau misalnya terkait dengan keseharian siswa, contoh mengenai tata tertib, biasanya insidental terkait dengan kebiasaan siswa, rambut, seragam, itu insidental. Kalau misalnya ada kejadian baru itu tuh diselesaikan. Bila mana guru mampu menyelesaikan sendiri guru kelas, maka tidak perlu ke kantor. Tapi kalau misalnya ada guru yang dirasa tidak mampu menangani seorang anak, perilakunya, tata tertib berseragam, rambut, itu biasanya meminta tolong kepada salah satu guru yang dianggap mampu menangani siswa. Seperti itu. Adakah seseorang guru nih faktor atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan tersebut? Tidak seseorang Ibu anggap kok ia sebagai apa sih curhat yang dianggap percaya lah istilahnya. Faktor-faktor apa saja? Apa ya? Kita selalu bicara dengan guru. Kita bicara dengan guru. Semua barangkali ada guru yang fokus ya guru si A, si B. Enggak. Sebab setiap guru punya kemampuan yang berbeda dalam menangani masalah tertentu. Satu guru mungkin mampu mempelajari menyelesaikan masalah pembelajaran anu. Satu guru mengerti mengenai tata tertib. Satu guru mengerti mengenai keadaan sekolah. Seperti itu. Jadi setiap guru punya kemampuan berbeda dalam menangani masalah tertentu. Selain itu, saya juga berusaha menjadi teman bagi siswa dan juga bagi guru. Jadi sebelum sebuah permasalahan itu yang besar, biasanya saya mencari tahu, bukan diam-diam ya, contoh ngobrol secara tidak resmi dengan guru, dengan siswa, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan istimewa atau panutan, semua istimewa, semua jadi panutan. Siswa juga sebenarnya panutan. Kalau kita merasa punya masalah di sekolah, saya bicara dengan siswa, ada apa sih sebenarnya, benar-benar kan sudut pandang siswa mungkin berbeda ya dengan guru. Nah, seperti itu, guru juga sama. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa yang sebenarnya diambillah keputusan dilema etika tadi? Jangan pernah meremehkan komunikasi, itu intinya. Terus selama di sekolah, lepaskan urusan pribadi, tidak mencampur adukan urusan sekolah dengan urusan pribadi, sebab berat kalau seorang guru ya sudah mencampur adukan urusan pribadi dengan kegiatan di sekolah, maka tidak ada batas lagi. Bisa-bisa nanti emosi yang main. Seperti itu. Maka saya bilang, kita berteman, oke. Kita berbicara, oke. Kita bercanda, oke. Tapi dalam hal-hal tertentu saya sebagai pimpinan tetap harus menjadi pegangannya. Ya. Walaupun saya bukan pimpinan yang 100% benar gitu. Enggak, tapi paling tidak permasalahan apapun, keputusan apapun tetap bermuaranya pada dengan cara komunikasi yang sehat. Tuh. Sampai sini saja. Terima kasih banyak atas jawaban wawancara yang saya hari ini, dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan terutama untuk saya juga ke depannya gitu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.